Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Triandini dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ. Kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan sosial emosional 2 dan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian perkembangan sosial emosional, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial emosional, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial emosional peserta didik. Yang keempat, kami membahas implikasi perkembangan sosial emosional terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, kelompok kami akan membahas menganalisis implikasi perkembangan sosial emosional terhadap pembelajaran. Nah, yang pertama ini tuh ada peta konsep, di mana peta konsep ini tuh menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional pada anak yang mencakup definisi, faktor-faktor yang memengaruhi, serta aspek-aspek yang terkait lainnya. Nah, yang pertama ini ada definisi dari perkembangan sosial dan emosional pada anak. Nah, definisinya ini adalah proses memahami, mengelola emosi, serta membangun hubungan sosial. Nah, yang kedua ini ada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial dan emosional pada anak. Nah, di sini ada dua faktor nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada faktor internal, di mana faktor internal ini mencakup genetik atau keturunan, kesehatan fisik dan mental, temperamen, serta yang terakhir itu ada kebutuhan dasar emosional. Nah, kebutuhan dasar emosional ini mencakup seperti rasa aman, rasa kasih sayang, serta pengakuan atau penerimaan dari orang lain. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini mencakup lingkungan keluarga seperti pola asuh orang tuanya, teman sebaya, lingkungan, pendidikan atau sekolah, status sosial ekonomi, serta media dan teknologi. Dan yang terakhir itu ada faktor budaya dan sosial. Nah, adapun aspek-aspek yang terkait, aspek-aspek pendukung dalam perkembangan sosial dan emosional pada anak. Yang pertama itu ada fisik. Nah, fisik ini tuh mencakup seperti percaya diri, partisipasi yang aktif, dan kesehatan fisik. Dan yang kedua itu ada emosional. Nah, emosional ini tuh mencakup resiliensi, pengelolaan stres, dan yang terakhir itu ada kecemasan. Nah, yang ketiga itu ada kognitif. Nah, kognitif ini tuh maksudnya seperti konsentrasi, berpikir kritis, dan komunikasi. Dan yang terakhir itu ada sosial moral. Nah, sosial moral ini mencakup empati, kerjasama, tanggung jawab, serta norma sosial. Dan di dalam peran lingkungan juga ada peran lingkungan keluarga dan sekolah, di mana keduanya itu berperan sebagai mikrosistem penting nih teman-teman dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional pada anak. Nah, dalam peta konsep ini juga menunjukkan bahwa perkembangan emosional dan sosial anak tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri nih teman-teman, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan serta dukungan dari keluarga dan sekolahnya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian perkembangan sosial emosional dan faktor-faktor perkembangan sosial emosional peserta didik. Yang pertama ini ada pengertian perkembangan sosial emosional. Jadi perkembangan sosial emosional adalah proses di mana seseorang, khususnya anak-anak, belajar untuk memahami dan mengelola emosi sendiri, serta berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya. Nah, perkembangan sosial dan emosional yang baik sangat penting nih untuk perkembangan anak, karena itu juga merupakan keberhasilan anak di masa depan, karena ia akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan juga mencapai potensi penuh mereka. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktor perkembangan sosial emosional peserta didik. Yang pertama ini ada faktor internal. Nah, yang di faktor internal ini ada genetik atau keturunan, di mana genetik atau keturunan ini merupakan faktor bawaan yang tidak bisa diubah. Setiap individu juga membawa sifat-sifat tertentu yang diwariskan dari orang tua atau nenek moyang mereka, termasuk sifat emosional dasar seperti kecenderungan menjadi cemas, tenang, agresif, atau penyabar. Misalnya, anak yang memiliki orang tua dengan kecenderungan emosional stabil lebih berpotensi untuk memiliki ketahanan emosi yang baik. Dan sebaliknya, jika anak yang mewarisi sifat yang mudah cemas bisa lebih rentan mengalami kecemasan sosial sehingga membutuhkan dukungan tambahan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang kedua ini ada kesehatan fisik dan mental, di mana kondisi kesehatan secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional pada anak. Karena anak yang memiliki tubuh yang sehat, kebutuhan nutrisinya terpenuhi, serta tidak memiliki gangguan kesehatan mental, umumnya akan lebih membentuk hubungan sosial yang sehat dan mengelola emosi yang baik. Dan sebaliknya, jika anak dengan gangguan kesehatan fisik atau gangguan mental yang mungkin
akan menghadapi tantangannya ini tambahan dalam perkembangan sosial emosional mereka. Mereka bisa merasa terisolasi, kurang percaya diri, atau sulit mengontrol emosi dalam situasi sosial. Contohnya itu misalnya anak yang sering sakit mungkin merasa tertinggal dalam interaksi sosial di sekolahnya karena sering absen dan kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan dengan teman sebayanya. Terus yang ketiga itu ada temperamen, di mana temperamen ini juga adalah karakteristik emosional dan perilaku yang muncul sejak bayi yang relatif stabil sepanjang hidup. Karena temperamen ini juga memengaruhi bagaimana seseorang anak ini merespon lingkungan sosial, mengelola stres, dan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, beberapa tipe temperamen itu antara lain itu ada mudah beradaptasi, di mana anak yang fleksibel dan ramah terhadap perubahan, mudah membentuk hubungan sosial mereka. Yang kedua itu ada sensitif. Anak yang mudah terpengaruh oleh stimulus kecil memerlukan lingkungan yang tenang dan suportif. Yang ketiga itu ada pendiam. Anak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dalam situasi sosial baru. Nah, pengaruhnya temperamen ini perlu dikenali sehingga pendekatan pembelajaran dan pembinaan sosial emosional bisa disesuaikan dengan karakter anak tersebut. Misalnya nih, anak pendiam mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak nih dalam membentuk pertemanan dibandingkan anak yang tidak pendiam atau yang supel. Nah, yang terakhir itu ada kebutuhan dasar emosional, di mana setiap individu ini kan pasti terutama anak-anak memiliki kebutuhan dasar emosional yang harus dipenuhi nih agar dapat berkembang secara sosial emosional dengan baik. Nah, kebutuhan ini juga mencakup tuh misalnya rasa aman, kasih sayang, pengakuan, dan penerimaan, di mana jika kebutuhan dasar ini sudah dasar ini tidak terpenuhi, anak dapat mengembangkan masalah seperti rasa tidak percaya diri, ketidakmampuan mengelola emosi, atau kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Contohnya, anak yang tidak mendapatkan cukup kasih sayang di rumah mungkin akan menunjukkan perilaku menarik di sekolah dan sulit mempercayai orang lain. Di Tiajana Pratapa, di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor eksternal. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, yaitu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan sosial emosional anak. Ada dua pola asuh dalam faktor ini. Yang pertama ada pola asuh penuh kasih sayang, yaitu orang tua yang memberikan kasih sayang, mendukung dan mendengarkan anaknya dapat memberikan kebebasan yang terkontrol untuk mendorong anak mengembangkan rasa percaya diri, empati, serta kemampuan mengolah emosinya. Yang kedua ada pola asuh otoriter atau kurang perhatian. Pola asuh ini terlalu kaku, penuh tuntutan tanpa kasih sayang, atau sebaliknya terlalu membebaskan tanpa bimbingan dapat menyebabkan anak merasa tidak aman, kurang percaya diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, ada anak dari keluarga yang sering berdialog secara terbuka cenderung lebih pandai mengekspresikan pendapat dan emosinya dengan baik. Selanjutnya ada kedua, yaitu teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya sangat penting untuk mengembangkan berbagai keterampilan sosial. Ada tiga, seperti yang pertama, belajar berbagi dan bergiliran, yaitu anak belajar menunggu giliran jikalau sedang bermain. Yang kedua ada mengembangkan empati. Melalui pertemanan, anak belajar memahami perasaan orang lain dan mengembangkan rasa peduli. Yang ketiga adalah belajar mengelola konflik. Anak belajar menyelesaikan perselisihan secara adil dan membangun kemampuan kompromi pada lingkup sekolah maupun masyarakat. Yang terakhir yaitu ada contohnya, anak yang aktif bermain dengan teman sebaya di taman ataupun di sekolah cenderung lebih cepat belajar, kerjasama, dan penyelesaian masalah. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan dan sekolah. Lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung sangat penting dalam perkembangan sosial emosional anak. Pengalaman positif di sekolah, seperti diterima oleh teman dan dihargai oleh guru, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan siswa. Lingkungan sekolah berperan sangat penting dalam perkembangan sosial emosional anak. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, pengelolaan emosi, dan belajar berinteraksi dengan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda. Yang selanjutnya ada status sosial ekonomi. Anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah seringkali menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional mereka, seperti kekurangan akses terhadap sumber daya pendidikan, tekanan finansial, dan kurangnya kesempatan untuk keterlibatan sosial yang positif. Stres akibat kemiskinan dapat mempengaruhi perkembangan otak, terutama di area yang terkait dengan pengelolaan emosi dan pengambilan keputusan. Kurangnya stabilitas ekonomi dan sosial juga dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman.
serta aman yang mempengaruhi rasa percaya diri seorang siswa. Selanjutnya ada pengaruh media dan media sosial dan teknologi di era digital ini. Anak-anak terpapar pada berbagai bentuk media yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan mengolah emosi mereka. Media sosial seperti video game dan konten digital lainnya dapat membentuk persepsi anak terhadap dunia sosial dan memperkenalkan tekanan sosial seperti bullying atau pengaruh negatif lainnya. Yang selanjutnya ada faktor budaya dan sosial, yaitu budaya dan nilai sosial seperti nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat sekitar juga mempengaruhi bagaimana seorang anak memahami emosinya dan berinteraksinya. Misalnya dalam budaya kolektivistik, anak-anak mungkin diajarkan untuk mengutamakan keharmonisan kelompok dan menghindari konfrontasi, sementara dalam budaya individualistik, kebebasan individu lebih ditekankan daripada keharmonisan kelompok. Implikasi perkembangan sosial emosional terhadap pembelajaran. Sikap sosial merupakan proses individu dalam melatih kepekaan terhadap rangsangan-rangsangan yang ditimbulkan dalam proses interaksi sosial. Rangsangan tersebut berupa fakta atau peristiwa yang direspon secara objektif. Sikap sosial merupakan bagian dari nilai-nilai karakter yang menetap dalam diri individu yang terdiri dari sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Sikap sosial muncul sebagai konstelasi skema perkembangan sosial, emosional, dan moral. Skema tersebut tidak bekerja alamiah, tetapi perlu adanya stimulus agar berkembang secara optimal. Lingkungan sekolah dan keluarga dianggap mikrosistem proksimal yang penting untuk pengembangan sosial dan perilaku anak. Pengalaman interaksional secara positif antara rumah dan ruang kelas meningkatkan kualitas perkembangan aspek sosial emosional anak. Sekolah harus memainkan perannya dalam membekali anak dengan pemahaman dan kesadaran moral melalui modeling dalam membentuk identitas moral mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis implikasi perkembangan sosial emosional terhadap pembelajaran. Perkembangan sosial emosional merupakan aspek penting dalam perkembangan anak-anak yang mencangkup kemampuan untuk mengolah emosi, berinteraksi terhadap orang lain, serta membentuk hubungan yang sehat. Proses perkembangan ini berpengaruh besar terhadap pembelajaran, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Implikasi dari perkembangan sosial emosional terhadap pembelajaran dapat dianalisis dalam beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada fisik, kedua kognitif, ketiga emosional, dan terakhir itu ada sosial. Mulai dari yang pertama yaitu fisik. Perkembangan sosial emosional yang sehat mendukung perkembangan fisik anak, seperti koordinasi motorik, kasar, dan halus. Anak yang percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri lebih berani berpartisipasi dalam aktivitas fisik di lingkungan belajar. Keseimbangan emosi juga berdampak pada kesehatan fisik, seperti pola tidur dan nafsu makan, yang mempengaruhi kesiapan belajar. Yang kedua ini ada kognitif. Perkembangan emosi yang baik mendukung konsentrasi, perhatian, dan kemampuan memecahkan masalah. Anak yang mampu mengelola emosinya cenderung lebih mudah memahami pembelajaran, berpikir kritis, dan membuat keputusan rasional. Interaksi sosial yang positif juga memperkaya pengalaman belajar, memperluas kosakata, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga ini ada emosional. Kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain meningkatkan ketahanan resilience dalam menghadapi tantangan belajar. Anak yang stabil emosinya lebih mampu mengatasi kegagalan, menerima kritik, dan berani mencoba hal baru. Mengelola stres dan kecemasan membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Yang terakhir ada sosial moral. Perkembangan sosial moral membentuk sikap empati, kerjasama, keadilan, dan tanggung jawab dalam lingkungan belajar. Anak yang mengembangkan kemampuan sosial moral dengan baik lebih mampu membangun hubungan positif dengan teman dan guru, serta berperilaku seperti norma yang berlaku. Nilai-nilai moral yang dipahami dan diinternalisasi mempengaruhi motivasi intrinsik anak untuk belajar dan berkontribusi secara positif di komunitas belajar. Kesimpulan dari materi ini, perkembangan sosial dan emosional merupakan aspek penting dalam pertumbuhan anak yang mencakup kemampuan mengenali, mengelola emosi, serta menjalin hubungan sosial yang sehat. Faktor internal seperti genetik, temperamen, dan kebutuhan emosional dasar, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan budaya, semuanya berkontribusi dalam proses ini.
perkembangan sosial emosional yang optimal berdampak positif terhadap pembelajaran anak, baik dari segi fisik, kognitif, emosional maupun sosial moral. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sangat penting dalam menciptakan ruang yang mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh. Refleksi melalui pembelajaran mengenai perkembangan sosial dan emosional. Kami menyadari bahwa perkembangan sosial dan emosional bukan hanya bertanggung jawab kepada individu, tetapi juga lingkungan sekitar. Anak-anak membutuhkan dukungan emosional, pengasuhan yang tepat, dan lingkungan belajar yang aman agar berkembang secara optimal. Sebagai calon pendidik dan bagian dari masyarakat, penting bagi kami untuk lebih peka terhadap kebutuhan sosial emosional peserta didik dan turut berkontribusi dan menciptakan ekosistem yang inklusif, sportif, dan memanusiakan proses pendidikan.